Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah yang hadir pada acara yang barokah ini, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang saya hormati Bapak Ketua KUA dari kantor agama berserta stafnya, dan yang saya hormati perwakilan dari Bapak Kapolres Pak Al-Busro beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Ibu-ibu Lematang Hilir Kabupaten Pali sama ya Kabupaten. Wabil khusus yang saya hormati Pak Haji Saidi sebagai donatur Masjid As-Saidiyah. Mudah-mudahan beliau tetap dikasih sehat wal afiat oleh Allah, amin. Beliau bangun masjid di Pali ini As-Saidiyah yang ke-7. Sebelumnya beliau bangun di Simpang Rajo, yaitu masjid namanya Al-Fajri. Kemudian beliau bangun masjid yaitu Ar-Rayhan di Talang Ojan. Kemudian beliau juga bangun masjid di Suban, kemudian di Tambak, Benakat, dan Sepantan. Ini yang ke-7, Semangos atau Suban, ya, Tambak, udah tadi disebut Tambak. Ini masjid yang ke-7. Mudah-mudahan beliau ada rencana bangun lagi masjid yang ke-8, amin. Ini nama-namanya sudah perwakilan nama keluarga: Al-Fajri, Ar-Rayhan, kemudian Saidi, dan nama almarhum bapak beliau Pak Asairi yang ada di Sungai Baung ya. Ini As-Saidiyah. As-Saidiyah sebenarnya namanya Saidi, tapi saya kasih nama As-Saidiyah karena mewakili semua nama-nama keluarga beliau. Karena nama keluarga beliau ada yang namanya anaknya Mbak Mita, kemudian Dwi, kemudian istri beliau namanya Yuli. Kalau masjid Yuli kan nggak pas ibu ya. Masjid Yuli atau masjid Jami Mita, maka saya musyawarah sama beliau, dikasihlah nama As-Saidiyah. Artinya masjid keluarganya Pak Saidi, keluarganya orang yang beruntung. Mudah-mudahan beliau selalu untung terus, amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ucapan yang pantas kita lanturkan pada siang yang insya Allah barokah ini kecuali ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat ini kita diperkenankan oleh Allah
untuk duduk di majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang mulia ini yang rezekinya seret dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang masih punya sakit asam urat, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang punya penyakit darah tinggi, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang punya penyakit rematik, ini mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Apalagi penyakitnya? Sakit hati. Oh, sakit kantong. Kalau sakit kantong obatnya sama Pak Haji Saidi. Ya. Ini majelis yang sangat barokah. Begitu barokahnya kalau kita niat dengan niat supaya masalah-masalah kita selesai, insya Allah kembali dari majelis yang mulia ini masalah kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hajat-hajat kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena majelis kita ini dihadiri oleh para malaikat. Ibu, Bapak tahu apa melihat malaikat yang hadir berapa? Yang jelas malaikat yang hadir itu banyak, bersab-sab sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Sabnya malaikat dengan sabnya manusia tidak sama. Kalau sabnya manusia ini seperti ini. Ini apa namanya sabnya? Berbaris, nyamping ke kanan, nyamping ke kiri. Tapi kalau sabnya malaikat ke atas, sabnya ke atas sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu Bapak Ibu, langit yang pertama dibandingkan dengan langit yang kedua laksana sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir. Langit yang kedua dibandingkan dengan langit yang ketiga sama laksana sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir, sampai langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh dibandingkan dengan arsy-Nya Allah laksana sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir. Nah, ini malaikat yang hadir pada acara ini bersab-sab sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat mendoakan orang yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Apa doa malaikat? Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, sayangilah dia. Artinya orang yang hadir pada majelis ini adalah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong, jam berapa, Pak? Hah? Masih setengah jam ya? Soalnya ini baru pembukaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 minggu yang lalu kita telah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Dan ibadah puasa pahalanya ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang fardu nilainya dilipatkan 70 kali. Yang sunnah nilainya seperti fardu. Sehingga umat-umat terdahulu kalau kepergiannya bulan Ramadan mereka menangis, bahkan sedih, karena mereka tidak bisa beramal layaknya di bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang dulu kalau Ramadan itu pergi, mereka itu sedih. Kira-kira Bapak Ibu kepergian Ramadan ini sedih atau biasa saja? Sedih? Biasa atau sedih? Ada tanda-tandanya kalau Ramadan itu pergi dia sedih. Kenapa?
Karena kata Nabi, andaikan umatku tahu betapa besarnya pahala bulan Ramadan, maka dia akan minta supaya semua bulan dijadikan Ramadan, sehingga dia puasa selama 1 tahun penuh, bukan hanya sebulan, tapi 1 tahun penuh. Tapi dengan kasih sayang Allah, tidak mesti setiap bulan dijadikan bulan Ramadan. Cukup dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seperti orang puasa selama 1 tahun. Bapak Ibu sudah puasa Syawal? Sudah? Coba yang sudah selesai angkat tangan. Bapak-bapaknya yakin? Belum. Tadi katanya kepergian Ramadan sedih. Begitu ditanya puasa Syawal, belum. Berarti kepergian Ramadan pura-pura sedih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Syawal ini pahalanya seperti orang yang puasa selama 1 tahun. Dan tanda amal ibadah seseorang di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah, maka selesai Ramadan, kebiasaan yang dia lakukan di bulan Ramadan itu tetap istiqomah di luar Ramadan. Itu tanda orang Ramadannya diterima. Di bulan Ramadan dia puasa, maka di luar Ramadan dia terbiasa puasa. Di bulan Ramadan dia terbiasa sholat sunnah, maka di luar Ramadan dia membiasakan sholat sunnah. Di bulan Ramadan hari-hari dia baca Al-Quran, maka di luar Ramadan pun dia hari-hari membaca Al-Quran. Waktu bulan Ramadan Bapak Ibu ngatamkan berapa kali Quran? Berapa kali Ibu? Ada yang 2 kali? Al-Quran punya hak. Haknya Al-Quran itu wajib dikatamkan dalam setahun minimal 2 kali. Artinya kalau setahun kita belum mengatamkan Al-Quran 2 kali, berarti kita berdosa karena tidak menunaikan hak-hak Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanda Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah, selesai Ramadan dia tetap istiqomah membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam ini senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah membaca Al-Quran. Amin. Karena orang itu mendapatkan derajat di akhirat sesuai dengan ayat yang terakhir dia baca sewaktu di dunia. Kalau akhir hayatnya dia terakhir baca Quran surat Qulhu, maka nanti di akhirat derajat dia surat Qulhu. Tapi kira-kira di akhirat paling banyak tuh derajat Qulhu kayaknya. Ya. Karena orang kalau kulhu itu pasti baca. Kalau ngatamkan Quran itu jarang. Betul. Tapi walaupun kulhu, 1 kali kita baca kulhu seperti orang membaca 10 juz. 2 kulhu 20 juz. 3 kali kulhu 30 juz. 3 kulhu khatam terus. Tapi bukan berarti yang bisa baca Al-Quran kulhu aja, enggak. Kalau dia bisa baca Quran, berusaha untuk mengatamkan minimal dalam setahun 2 kali. Karena derajat seseorang di akhirat, di mana ayat yang terakhir dia baca sewaktu di dunia. Maka mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah ahli-ahli Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selesainya kita menjalankan ibadah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka pada tanggal 1 Syawal
Ini kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Tujuannya apa? Karena pada saat itu di pagi hari Allah memberikan bayaran atau gaji ketika seorang hamba telah bekerja selama 1 bulan, yaitu puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan, malamnya tarawih ditambah tadarus Quran, itu bayarannya pada tanggal 1 Syawal. Sehingga wanita-wanita yang haid pun tetap disunahkan untuk hadir walaupun tidak mengikuti sholat Idul Fitri, karena hari itu adalah hari jaizah, hari pembalasan. Orang yang hadir pada saat itu dia kembali dari sholat Idul Fitri, maka mendapatkan 2 hadiah. Yang pertama ridhonya Allah, yang kedua ampunan Allah. Sehingga pada hari itu umat baginda Nabi dosa-dosanya diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa ada dosa sedikit pun. Alhamdulillah. Namun demikian, ada sebagian orang yang tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang tidak mendapat ampunan inilah orang yang bernasib celaka, karena tidak ada musibah yang lebih besar ketimbang ketika orang sakit stroke, sakit asam urat, asam lambung, asam, pokoknya asam, ya. Kemudian musibah atau masalah nggak punya duit, ya, atau mungkin masalah kecelakaan. Itu musibah kecil. Musibah yang paling besar adalah dosa-dosa kita. Kenapa? Karena di saat kita meninggal dunia, kalau dosa kita belum diampuni oleh Allah, dosa itu akan berubah menjadi api. Dosa itu akan berubah menjadi kalajengking. Dosa itu akan berubah menjadi ular yang akan menyiksa kita sampai datangnya hari kiamat. Disitulah orang ketika di alam barzah baru paham ternyata musibah yang sebenarnya bukan masalah ekonomi, musibah yang sebenarnya bukan masalah sakit, musibah yang sebenarnya bukan masalah kecelakaan, musibah yang sebenarnya adalah ketika orang meninggal dunia dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka beruntunglah orang yang pada tanggal 1 Syawal dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka celakalah orang yang pada tanggal 1 Syawal dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW selepas melaksanakan salat Idul Fitri, Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa engkau mengucapkan amin 3 kali? Nabi mengatakan, baru saja selepas salat Idul Fitri, malaikat Jibril alaihissalam datang dan dia berdoa, aku disuruh mengaminkan. Kalau yang doa malaikat Jibril, yang mengaminkan baginda Nabi, apa yang ditolak doanya, pasti doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa malaikat Jibril yang pertama, ya Allah, ini pada tanggal 1 Syawal ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seseorang yang durhaka kepada orang tua. Maka orang walaupun rajin ibadah, siangnya puasa, malam ibadah semalaman suntuk, tapi kalau dia menyakitkan hati orang tua, maka
amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, barangkali orang-orang yang merantau kalau pada bulan hari raya mereka menyempatkan sesibuk-sibuknya mereka untuk menemui yaitu ibu bapaknya, minta keridoan. Jangan sampai orang tua kita nggak ridho dengan kita. Ada kata-kata kita yang menyakitkan hati orang tua, itu menjadi asbab amal ibadah kita selama Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini masih bulan Syawal, sekiranya kita mungkin ada salah dengan orang-orang tua kita, kita minta maaf, minta ridhonya. Kalau memang orang tua kita sudah meninggal dunia dan sewaktu orang tua kita masih hidup dan kita mungkin tidak pernah berbakti kepada orang tua, masih ada kesempatan, kata Nabi, yaitu berziarah ke makamnya. Nabi mengatakan, anak yang tidak pernah berbakti kepada orang tua, kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia, atau salah satu mereka meninggal dunia, kemudian anaknya mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, maka dia ditulis oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Semoga termasuk kita, amin. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, ini tanggal 1 Syawal, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu dengar? Dengar? Ada ibu-ibu tanya, kalau suami yang durhaka kepada istrinya itu bagaimana? Hadisnya tidak menjelaskan seperti itu. Ini bukan bela suami, tidak. Tapi suami adalah presiden rumah tangga. Suami berbuat dosa, istri nggak dapat dosanya, betul. Tapi kalau istri berbuat dosa, suami dapat dosanya. Seorang suami puasanya cukup, sholatnya cukup, sedekahnya cukup, hajinya cukup. Kata malaikat, silakan, monggo masuk surga. Ketika istrinya ditanya dia banyak dosanya berada di neraka, maka istrinya menuntut, ya Allah, saya nggak ridho suami saya masuk surga, sedangkan saya berada di neraka, aku minta kebaikan dari dia. Kata malaikat, mas, tunggu dulu, jangan masuk surga, bojomu itu loh masih di neraka. Akhirnya suaminya yang tadinya mau masuk surga ditarik oleh malaikat masuk neraka bersama istrinya. Tanggung jawab seorang laki-laki berat, Bapak Ibu. Ya, berat. Suami berbuat dosa, yang dosa dianya. Tapi kalau istri berbuat dosa, yang menanggung dosa adalah suami. Maka begitu besarnya tanggung jawab seorang suami, jangan sampai seorang istri durhaka kepada suaminya. Sebab kalau seorang istri durhaka kepada suaminya, walaupun dia siangnya rajin puasa, malamnya ibadah semalaman suntuk, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika baginda Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau bercerita bahwa beliau melihat neraka. Neraka ya Rasul? Ya. Lalu aku melihat di neraka penduduknya perempuan.
perempuan, iya perempuan. Lalu bagaimana laki-laki? Laki-laki tidak sedikit. Maka sahabat bertanya, sebab apa penduduk neraka itu kebanyakan perempuan? Apakah mereka tidak sholat? Mereka sholat. Apakah mereka tidak ngaji? Oh, masalah ngaji, ibu-ibu paling aktif ketimbang bapak-bapak. Makanya tidak ada pengajian bapak-bapak, betul? Yang ada pengajian. Tapi kenapa kok di neraka paling banyak ibu-ibu? Padahal yang paling rajin sholat ibu-ibu, yang paling rajin pengajian adalah ibu-ibu. Kenapa? Nabi mengatakan hunna yakfur asyir, karena kebanyakan wanita tidak bersyukur kepada suaminya. Tidak semua, kebanyakan wanita itu tidak bersyukur kepada suami. Ya, enggak di sini. Ya, di Bandung. Di Bandung. Alhamdulillah di sini Amanagalo katanya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini yang penting kita jaga dalam hidup cuma satu, taat kepada suami. Walaupun andaikan suami kita ini KDRT, jangan sekali-kali kita membangkang kepada suami. Maka Allah ceritakan apa? Kumaha? Gak adil. Allah cerita dalam Al-Quran itu bukan dongeng, tapi untuk pelajaran umat setelahnya, yaitu cerita Fir'aun. Kurang apa kejamnya Fir'aun? Istri sendiri disiksa sampai meninggal dunia, tapi akhir hayatnya Siti Asiyah tidak pernah mendoakan keburukan untuk suaminya, hanya doa kepada Allah minta dibangunkan satu istana di surga. Walaupun suaminya paling jahat, sejahat-jahatnya manusia, tidak pernah Siti Asiyah mendoakan keburukan suaminya. Kenapa? Karena kalau istri meninggal dunia kemudian suaminya ridho akan kematian istrinya, maka istri akan masuk surga lewat pintu mana saja yang dia mau, asalkan kepergian seorang istri ini tidak meninggalkan rasa tidak suka terhadap hati suami. Apalagi cuma sekedar masalah ekonomi, ya, jangan sekali-kali kita durhaka kepada seorang suami. Selalulah kita ini mendoakan suami. Dalam Al-Quran yang paling utama mendoakan anak dengan suami itu lebih utama mana? Suami atau anak? Pak? Suami atau anak? Kalau kita mendoakan lebih utama anak dulu atau suami dulu? 7 menit lagi untuk asar. Oh, 7 menit lagi asar, nggak cukup berarti waktu. Ya, singkat ya. Kita senantiasa mendoakan suami terlebih dahulu, baru anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Karena keberhasilan seorang suami itu tergantung seorang istri. Selama seorang istri senantiasa mendoakan suaminya, insya Allah maka yang tadinya suami itu tidak baik akan mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan dalam hidup rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin.
Yang ketiga, menyingkat waktu, Malaikat Jibril alaihissalam berdoa, ya Allah, ini tanggal 1 Syawal. Kata Malaikat Jibril, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak memaafkan saudara muslim lainnya. Maka pada hari ini kita acara halal bil halal, saling memaafkan, nanti bersalaman. Mudah-mudahan di hati kita, di antara kita tidak ada menyimpan rasa dendam ataupun rasa benci kepada saudara muslim, karena walaupun kita ini banyak ibadahnya, rajin puasa, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin zikir, kalau di hati kita menyimpan rasa benci kepada saudara muslim, maka amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah nanti ini sekarang atau sekarang aja salaman? Langsung ya? Gitu. Apa habis sholat? Habis sholat ini tinggal 5 menit lagi, persiapan mungkin wudhu, kita akan sholat asar. Ini lebih kurangnya Ustaz mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tausiahnya yang mungkin terlalu lama, dan mudah-mudahan majelis kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.